早い。金、牛尾と同等。決死の覚悟という。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Hizuru yang langsung menyerang Shide. Haine yang melihat itu pun terkejut dengan kecepatan Hizuru. Lalu Hizuru pun langsung menusuk-nusuk Shide dengan tombaknya dan langsung menyerang Haine. Namun Haine bisa menghindari serangan Hizuru dan menyuruh Shide untuk bangkit kembali. Shide yang melihat Hizuru bisa menggunakan senjatanya pun terkesan. Lalu Haine mengatakan bahwa Ryonosuke adalah bayangan, di mana selain ia bisa menyalin sesuatu, ia juga bisa menirukan sesuatu. Haine juga menanyakan kenapa Hizuru kembali ke pulau itu, di mana Hizuru sudah tahu jika ia kembali ia akan mati, dan beranggapan itu seperti bukan Hizuru. Lalu Hizuru menawarkan dirinya untuk disalin dan menyuruh Haine untuk menanyakan kebayangannya langsung. Namun Haine tak akan terpancing, di mana Hizuru sudah menyuruh Mio untuk menyalin dirinya dan berniat menghancurkan tubuh Shinpei yang disalin Haine saat Haine mencoba menyalin Hizuru. Lalu Haine pun menanyakannya sekali lagi, kenapa Hizuru kembali ke pulau itu. Hizuru pun menjawab bahwa ia ingin menebus kesalahannya, di mana ia menganggap bahwa dirinya lah yang membuat Ryonosuke terbunuh. Namun setelah meminta maaf kepada Ryonosuke, ia tetap saja tak bisa menghidupkan Ryonosuke kembali. Dan yang bisa ia lakukan sekarang adalah menyelamatkan nyawa yang masih hidup. Lalu Hizuru pun menanyakan apakah Shide benar-benar berjuang demi Haine, di mana tujuan Haine yang ingin pulang ke kampung halamannya tidak sama dengan tujuan Shide yang mengatakan ini adalah akhir tujuanku. Hizuru juga mengatakan bahwa Shide adalah pria egois yang mementingkan sudut pandangnya sendiri. Haine pun menanyakan itu kepada Shide. Namun Shide mengatakan bahwa itu adalah omong kosong dan beranggapan bahwa Hizuru hanya ingin memecah belah mereka. Lalu Shide pun menyudahi perbincangan itu dan langsung menyerang Hizuru, di mana Hizuru mengatakan bahwa zirah Shide hanyalah kekosongan. Ia pun menyuruh Ryonosuke untuk masuk ke zirah itu dan menghancurkannya dari dalam. Haine yang melihat itu pun merasa kesal, di mana Hizuru memindahkan data Ryonosuke ke dalam lumpur itu dan menjadikannya tubuh Ryonosuke. Lalu saat Ryonosuke berhasil mendapatkan tubuhnya, Hizuru langsung pingsan. Dan seketika langsung datang bayangan liar milik Tokiko yang langsung menyelamatkan Hizuru dan menyerang Shide. Shin pun berpindah di mana Shinpei dan bayangan Mio bertemu dengan Shide. Shinpei pun langsung menanyakan keberadaan Mio dan Sho, di mana Shide menjawab bahwa Mio dan Sho sudah ia bawa ke gua Hiruko. Shide juga mengatakan bahwa ia tak mau mengandalkan bayangan lain dan tak ingin kehilangan banyak teman lagi. Shinpei yang mendengar itu pun terkejut, di mana Shide yang mengira bahwa Ushio masih hidup pun dimanfaatkan oleh Shinpei. Lalu saat Shide menyuruh bayangan Mio untuk membunuh Shinpei, bayangan Mio langsung memotong leher Shide. Bayangan Mio yang merasakan wujud aslinya dibunuh pun memberitahu Shinpei bahwa yang dikatakan Shide itu benar dan menawarkan Shinpei untuk mengulangi waktu. Namun Shinpei menolaknya dan menyuruh bayangan Mio untuk memeriksa ingatan Shide. Namun bayangan Mio mengatakan bahwa Shide tak mempunyai ingatan apapun. Dan Shinpei pun mengatakan bahwa Shide ada dua. Ia bukanlah bayangan, tapi semacam manusia tiruan. Lalu tak lama berselang bayangan Mio merasakan sesuatu. Lalu saat ia memanggil Shinpei, Shinpei langsung terkejut setelah melihat Tokiko dan bayangan liarnya sudah terluka parah. Bayangan Mio pun menanyakan apa yang terjadi kepada Tokiko, di mana Tokiko menjawab bahwa Nezu dan Tetsulah yang membantunya kabur dan menyuruh Shinpei untuk pergi ke Torajima, di mana Ryonosuke sedang bertarung melawan Shide. Tak lama berselang Tokiko mati dan bayangan Mio langsung menyalin ingatan Tokiko
dan memperlihatkannya kepada Shinpei. Lalu saat bayangan Mio mengajak Shinpei untuk ke Torajima, ia malah beranggapan bahwa kemungkinan Ryonosuke sudah mati, di mana jika ia tak bergegas, Mio bisa benar-benar mati. Dan mungkin jika ia mengulangi waktu, ia bisa menyelamatkan keduanya. Di mana jika Shinpei mengulangi waktu sekarang, ia akan berada di hutan bersama anak-anak kecil itu. Lalu Shinpei pun mengatakan bahwa ia akan bergegas ke restoran untuk menyelamatkan bayangan Mio. Dan setelah itu ia akan mengejar Mio dan Sho, di mana ia bertekad akan menyelamatkan Mio dan Ryonosuke. Lalu setelah kembali, ia dan bayangan Mio menghentikan Mio dan Sho melalui saluran bawah tanah dan langsung menuju ke Torajima untuk menyelamatkan Ryonosuke. Di mana setelah sampai di sana, Shinpei dikejutkan dengan Shide yang langsung bisa mengalahkan bayangan Tokiko dengan satu serangan. Lalu saat Tokiko ingin menyerang, bayangan Mio langsung menghentikannya dan mengatakan ia bisa mati. Haine pun langsung tahu bahwa Shinpei telah mengulangi waktu setelah melihat pertempuran itu. Lalu saat Shinpei ingin menyerang, ia terkejut setelah melihat Hizuru yang ditusuk Shide dengan tombaknya. Di mana Nezu yang menganalisa pertarungan itu pun mengatakan bahwa mereka semua akan mati dan menyuruh Shinpei untuk mundur dari sana. Shinpei yang tak ingin meninggalkan Hizuru pun langsung diserang Shide, namun masih bisa dihentikan oleh bayangan Mio. Haine dan Mio yang menyadari ada sesuatu di kantong celana Shinpei pun membuat Haine dan Shide mundur dari sana. Lalu setelah mereka pergi, Shinpei langsung meminta pistol Tetsu dan ingin mengulangi waktu sekali lagi. Namun ia langsung dihentikan oleh bayangan Mio, di mana bayangan Mio mengatakan bahwa kemampuan Shinpei untuk mengulang waktu sudah diambang batas dan sudah tak bisa menyelamatkan keduanya. Shinpei yang ingin membawa Hizuru ke rumah sakit pun langsung ditarik Hizuru, di mana Hizuru mengatakan bahwa Haine memanglah monster, namun kepribadiannya adalah anak kecil yang kesepian dan manja. Hizuru juga mengatakan bahwa tujuan Shide berbeda dengan Haine, dan kemungkinan Haine hanya dimanfaatkan oleh Shide. Musuh utamanya adalah Shide. Hizuru pun meminta Shinpei untuk membebaskan Haine. Dan sebelum mati, Hizuru memotivasi semuanya, di mana ia mengatakan ini bukan soal seberapa lama kita hidup, namun bagaimana cara untuk memanfaatkan nyawa kita. Dan ia pun menyerahkan Ryonosuke kepada Shinpei. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.